Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 12 Maret 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelah berita paling menarik hari ini dalam sudut pandang Islam dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidang. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) mengajukan uji formil Undang-Undang IKN ke MK pada 2 Februari 2022. PNKN berisi sejumlah tokoh seperti mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abdullah Hehemuhahua, mantan anggota DPD DKI Jakarta Marwan Batubara, politikus Agung Mozin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi, serta 7 orang lainnya. Para pemohon menyebut Undang-Undang IKN tidak melalui proses perencanaan yang berkesinambungan. Para pemohon menyebut Undang-Undang IKN tidak melalui proses perencanaan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan. PNKN pun menyebut Undang-Undang IKN tak benar-benar memperhatikan materi muatan karena banyak mendelegasikan materi substansial ibu kota ke peraturan pelaksanaan. Pertanyaannya, mengapa Undang-Undang IKN digugat? Dan juga apakah Undang-Undang IKN dibutuhkan oleh rakyat? Apa juga Undang-Undang IKN bermasalah baik secara formil atau prosedural, maupun material atau substansial? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Rizky Awal, anggota Jaringan Aktivis dan Advokat Jadda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky Awal. Waalaikumsalam Bung Fauzi dan teman-teman news dimanapun berada. Sehat, Bung Rizky? Sehat Mas Fauzi, alhamdulillah sehat. Meskipun kita lihat kondisi negeri kita sedang tidak sehat. Ya, betul. Baik, Bung Rizky Awal diketahui mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga mantan Rektor UIN Jakarta Azumardi Azra resmi menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mengapa Undang-Undang IKN ini digugat, Bung Rizky Awal, dan juga apakah isinya membahayakan rakyat? Ya, pertama yang harus kita perhatikan adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara ini kan dalam kondisi situasi yang hampir sama dengan Undang-Undang Omnibus Law ya. Cukup cepat disidangkan di sidang MPR-nya, DPR MPR-nya, dan kemudian beberapa poin-poinnya belum maksimal kalau kita perhatikan ya, yang terkait dengan undang-undang tersebut, sehingga maka oleh beberapa pihak, termasuk tadi kalau disebutkan ada Azumardi Azra, ada Abdullah Hemahua sebagai mantan komisioner KPK juga ya, kemudian juga ada beberapa tokoh termasuk Marwan Batubara dan lain-lain mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review atau dilihat ulang atau ditarik Undang-Undang Ibu Kota Negara. Ini kan berarti ada permasalahan ketika para ahli dan para tokoh masyarakat memandang Undang-Undang Ibu Kota Negara ini diloloskan, digulirkan, ini ada sesuatu hal yang salah. Nah, keberanian tokoh-tokoh umat ini untuk menyampaikan kepada hukum, karena kan senantiasa didengungkan negara kita dan negara hukum. Maka yang dilakukan oleh para tokoh ini melalui cara-cara konstitusi ya, tentunya melalui dengan Mahkamah Konstitusi. Kita berharap ya, ini kan berharap ya agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang sudah diloloskan oleh DPR MPR ini. Baik, Bung Rizky Awal, terkait dengan Undang-Undang IKN ini, apakah sebenarnya pengajuan gugatan ke MK, Mahkamah Konstitusi ini sebagai bentuk proses konstitusional yang efektif? Ya, kalau kita melihat bentuk protes, betul, ini menjadi bentuk protes yang di mana negara Indonesia sebagai negara hukum senantiasa mendengungkan kalau memang tidak sesuai dengan aturan hukum, ya silakan diproses
atau diajukan atau digugat oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ingat faktanya bahwasanya pernah ada undang-undang yang dikeluarkan oleh Omnibus Law ya. Undang-undang Omnibus Law ini kan sebenarnya digugat sampai Mahkamah Konstitusi, dan yang cukup menarik adalah Undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional sebenarnya. Tapi ya ada kalimat tapi yang membuat Undang-Undang Omnibus Law itu boleh digunakan. Nah ini kan kita melihat yang terjadi dengan Undang-Undang IKN ini sepertinya sama persis dengan Undang-Undang Omnibus Law ya, dibuat terburu-buru ya dalam kondisi negara sedang dalam keadaan sakit ekonominya akibat pandemi yang berkepanjangan, dan kita melihat banyak usaha-usaha yang tadinya diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Kita kan ada lihat ya, dana pemulihan ekonomi nasional itu kan nanti dipakai untuk dana IKN. Padahal kalau secara hakiki dana pemulihan ekonomi nasional itu dibutuhkan untuk bisa menggarap dan memulihkan ekonomi rakyat yang sedang sakit. Artinya kalau undang-undang PEN ini digunakan sebagai aturan PEN tadi, pemulihan ekonomi nasional tadi digunakan untuk IKN, ini kan sebagai kejahatan konstitusi sebenarnya. Harusnya diperuntukkan kepada rakyat dalam hal untuk membangun dan mengembalikan ekonomi rakyat yang sakit selama 2 tahun pandemi, justru dipakai pada IKN. Apakah efektif? Menurut saya ini usaha ya, tapi efektif kita belajar dari Omnibus Law ya. Di dalam sistem konstitusi demokrasi ya, sebenarnya tonggak tertinggi keputusan itu bukan berada kepada Mahkamah Konstitusi sebenarnya, tapi sebenarnya bisa dimainkan oleh Dewan Rakyat. Nah, itulah yang mengapa ketika undang-undang ini misalnya dibatalkan oleh konstitusi, maka bisa jadi Dewan Perwakilan Rakyat akan punya undang-undang serupa atau menggunakan undang-undang yang baru ya. Jangan kaget kalau nanti ketika undang-undang ini dibatalkan, misalnya ada undang-undang yang diputuskan kurang lebih cukup pendek ya, atau tengah malam lah, sebagaimana undang-undang yang menurut kita ini positioning yang penting bagi rakyat, tapi diputusnya tengah malam atau larut malam, atau ketika masyarakat sedang tidak sadar terkait ini. Ya, secara efektif menurut saya tidak efektif. Baik. Terima kasih Bung Rizky Awal atas pernyataannya. Bung Rizky Awal, terkait dengan Undang-Undang IKN ini, apakah sebenarnya ini dibutuhkan oleh rakyat? Lantas apakah ini juga pantas untuk dipertahankan? Ya, apakah Undang-Undang IKN ini dibutuhkan oleh rakyat? Tidak, menurut saya, karena sampai saat ini tidak ada kegentingan yang mengharuskan ibu kota pindah ya ke wilayah manapun di Indonesia. Wabil khusus kalau kita melihat positioning Indonesia dalam perkara ekonomi itu sedang dalam proses krisis yang luar biasa. Utang Indonesia per Desember per Januari 2022 itu 6.919 triliun. Artinya hampir menembus 7.000 triliun rupiah. Dan kemungkinan di tahun ini 2022 utang itu akan tembus sampai 7.000 triliun rupiah. Kalau seandainya yang digadang-gadang ya IKN ini hanya membutuhkan 600 triliun rupiah, saya rasa sesuatu hal yang nihil ya, sesuatu hal yang mustahil terjadi ketika ibu kota negara yang baru itu membutuhkan 600 triliun saja. Karena perpindahan ibu kota itu bukan seperti perpindahan kosan ya, atau perpindahan rumah. Perpindahan ibu kota itu membutuhkan budgeting, usaha, dan juga waktu yang cukup panjang ya, cukup lama ya. Wabil khusus ketika ibu kota pindah ini tidak melibatkan perpindahan orang saja, tapi perpindahan alutsista, perpindahan ketahanan kita, perpindahan budaya yang harus dibentuk di tengah-tengah masyarakat. Karena kita punya tetangga ya, misalnya Malaysia yang memindahkan di Putrajaya. Jarak Putrajaya itu cuma setengah jam perjalanan dari ibu kota yang lama, Kuala Lumpur. Toh pada faktanya orang-orang justru lebih memilih tinggal di Kuala Lumpur daripada Putrajaya. Kemudian di Myanmar ya, pindah ke Naypyidaw itu yang tadinya berada di Yangon gitu, pindah ke Naypyidaw, apa yang terjadi? Justru tidak efektif ya. Jaraknya masih bisa ditempuh dengan jarak, tapi pada hakikatnya kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, dari dua wilayah sebelumnya negara tadi yang sudah tidak efektif tadi, perpindahan ibu kota yang tidak efektif ini tentu akan kita harus belajar banyak lah. Kegagalan perpindahan ibu kota itu
kalaupun ini gagal, ini kan berarti sebenarnya proyek ya, proyek yang dilakukan oleh sebagian orang. Kalau kita bisa sebut oligarki, maka ini kepentingannya kepada oligarki, bukan kepada rakyat. Siapa yang apakah rakyat membutuhkan? Tidak. Yang membutuhkan ikan ini adalah oligarki. Ya. Biasanya oligarki itu kan rakyat ya, tapi oknum gitu. Baik, Bung Rizky Awal. Bung Rizky Awal, terkait dengan Undang-Undang IKN bermasalah baik secara formil atau prosedural maupun material atau substansial ini? Apakah bermasalah? Undang-Undang IKN secara formil, prosedural maupun esensi itu semuanya bermasalah. Ya. Makanya kenapa para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh masyarakat, ahli hukum juga ikut serta menggugat terkait ini. Ini artinya undang-undang ini sebenarnya tidak layak untuk dilegalisasi. Undang-undang ini tidak layak untuk bisa disegerakan gitu. Karena ya tadi ya, secara formil bermasalah, secara legislasi dalam hal oke lah, DPR menempuh berbagai cara untuk bisa melegalisasi ini. Tapi ketika kita melihat dari segi isinya, dari segi kebutuhannya, ini tentu tidak sesuai dengan harapan rakyat. Ini tentu akan banyak hal yang menerobos ya. Undang-undang ini menerobos banyak hal, termasuk juga undang-undang terkait dengan pengelolaan SDM ya di wilayah sana. Artinya ketika undang-undang ini berfungsi, yang para oligarki yang punya daerah pertambangan di sana yang harusnya bisa mereboisasi atau mengembalikan alih fungsi lahan akibat pertambangan itu, mereka justru tidak punya beban terkait itu karena sudah ditanggung oleh IKN. Artinya ini undang-undang IKN ini menabrak undang-undang yang lain, menabrak aturan-aturan yang lain gitu. Baik, Bung Rizky Awal, sebenarnya apakah Undang-Undang IKN ini terindikasi adanya konspirasi jahat antara pemerintah dan DPR? Dan juga apakah mereka menyembunyikan hal-hal yang esensial dan strategis dari apa yang seharusnya menjadi konten undang-undang, Bung Rizky? Ya, kalau disebut konspirasi jahat ini nanti terkena undang-undang ITE ya. Kita melihat ada malfungsi ya, bukan konspirasi jahat, tapi malfungsi kebutuhan dari undang-undang ini. Artinya kalau kita lihat kebutuhan oligarki ya bukan ada konspirasi antara penguasa dengan DPR, tapi yang terjadi adalah oligarki dengan kekuasaan. Ingat ya, kata kuncinya ada oligarki dengan kekuasaan. Dan kekuasaan kita ingat 2024 sebentar lagi. Artinya apa? Perpindahan ibu kota yang memaksakan tadi ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dana di 2024. Cara yang paling efektif dan cara sesuai konstitusi yang bisa mendapatkan uang cukup besar bagi keberlimpahan atau keberlangsungan politik partai-partai politik dan individu-individu politik di 2024 ya dengan cara melakukan proyek yang disetujui oleh DPR. Artinya proyek-proyek yang seperti ini sebenarnya menyakiti hati rakyat. Gitu. Baik, Bung Rizky, terkait dengan penyusunan Undang-Undang IKN, apakah ini tak berkesinambungan dan minim efisiensi dan minus urgensi perpindahan ibu kota, Bung Rizky? Ya, kalau kita lihat Undang-Undang IKN ini kan dari proses amdalnya, dari analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian itu berbagai hal terkait dengan misalnya ya, kenapa harus pindah ke Kalimantan? Alasannya agar ibu kota tidak banjir. Tapi pada faktanya kalau kita lihat di beberapa berita, toh ternyata di daerah dekat Penajam Pasir Utara itu sempat banjir gitu ya, atau daerah-daerah Kalimantan Timur sempat banjir. Alasan lain perpindahan ibu kota negara ini adalah dengan mengatakan bahwasanya ibu kota negara ini bebas rawan dari gempa ya, tapi pada faktanya terjadi gempa juga di kawasan Kalimantan Timur tersebut gitu. Justru menurut saya sekali lagi ya, undang-undang ini sebenarnya merupakan bentuk diskriminasi kepada publik ya, diskriminasi kepada rakyat, ketika rakyat membutuhkan, misalnya dalam kondisi sekarang ya, ketika rakyat itu membutuhkan minyak goreng, kepastian keberadaan minyak goreng, kepastian keberadaan sembako di tengah-tengah masyarakat yang murah, justru pemerintah tampaknya getol untuk menggelontorkan undang-undang IKN ini. Dan tentu penggelontoran undang-undang IKN yang membuahkan untuk pembangunan besar-besaran nanti di wilayah Kalimantan Timur itu
tidak cuma sedikit APBN negara atau uang yang terlibat di sana cukup besar. Kalau undang-undang ini kalau uang negara ini dan uang untuk pembangunan di sana itu digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional, ini saya posisi Indonesia akan kembali lebih cepat sebelum terjadinya pandemi. Gitu. Baik, berbicara terkait dengan pandemi ini, Bung Rizky ya, hadirnya Undang-Undang IKN apakah ini mengonfirmasi ketidakpekaan sosial pemerintah dan DPR di situasi pandemi COVID-19 ini dan juga minimnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri terkait dengan undang-undang. Kalau saya sebut ya, negara tidak peka terkait dengan kondisi rakyat. Maka wajar kalau rakyat, tokoh-tokoh masyarakat menuntut melalui pengadilan, ya wabil khusus Mahkamah Konstitusi, meskipun saya rasa tidak efektif. Yang harus dilakukan oleh rakyat sekarang adalah menuntut keadilan kepada pemerintah, penguasa kita, jangan bebani rakyat dengan kepentingan-kepentingan oligarki. Jangan bebani rakyat atas keinginan-keinginan individu atau kekuasaan politik. Ya, kita melihat ada pembahasan terkait dengan BPJS belakangan ini. Ada juga pembahasan tentang beberapa hal termasuk penggunaan vaksin ya, yang booster, kemudian akan ada upaya yang keempat kali gitu ya. Kemudian ada juga pembahasan terkait dengan perjalanan menggunakan tes PCR dan swab antigen. Ini kan ini masyarakat Masya Allah ya terbebani luar biasa. Dan tanpa sadar kita akan melihat masyarakat akan lebih terbebani lagi dengan kewajiban membayar pajak. Dan sekali lagi ya pemerintah itu membuktikan ketidakpekaan mereka terkait dengan kondisi pandemi hari ini dengan dilakukan di legislasi undang-undang IKN ini. Baik, Bung Rizky, terakhir, apakah menurut Anda Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN sudah diundangkan di Kemenkumham usai ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo harus dicabut? Ya, harus dicabut. Dan meskipun hari ini kita tahu ya, Mas Ihsan dan teman-teman Ihsan, pemerintah telah menunjuk kepala ibu kota yang baru dan wakil kepala ibu kota yang baru. Ya meskipun tidak mereka bukan mantan kepala daerah ya, artinya agak diragukan apakah ketika penunjukan ini karena berdasarkan konstruksi ya atau keahlian dalam hal arsitektur belaka atau seperti apa, karena ingat ya, SBY itu Pak Jokowi itu bercita-cita ingin merayakan 17 Agustus ya tahun 2022 itu di lokasi pemerintahan yang baru ya. Dan artinya apa? Ini kan berarti negara akan mempercepat pembangunan beberapa sisi pembangunan di sana dan juga pengiriman SDM di sana agar ibu kota yang baru ini hidup gitu. Dan saya rasa ya pemerintah untuk segera menyadarkan diri, sadar diri bahwasanya undang-undang IKN ini tidak dibutuhkan rakyat. Bila perlu sebelum diputuskan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, ya pemerintah untuk tidak melanjutkan terkait dengan undang-undang IKN ini dan DPR MPR pun bertobat ya gitu. Baik, terima kasih Bung Rizky Awal atas kesempatannya di program Kabar Petang kali ini. Alhamdulillah pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Jangan lupa bertemu kembali di jam sama dan juga di channel yang sama setiap harinya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga komen terkait dengan program-program Kabar Petang. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.